tim penolong juga untuk mengupayakan korban ini keluar dari situasi tersebut juga susah sekali. Senang sekali Sobat iNews, kali ini Deep Talk kembali hadir bersama saya Syam Hakung. Dan di kali ini ataupun beberapa waktu lalu kita mendengar kabar bahwa adanya tabrakan ke kereta antara lokomotif dengan kereta komuter lain di Bekasi Timur yang merenggut 16 korban jiwa. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi pada saat itu proses evakuasi dari Basarnas, kita sudah hadirkan di studio ada Pak Mawar dan juga Pak Ahmad. Apa kabar Bapak-Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sebelumnya saya mau konfirmasi, betul penyebutannya dari Basarnas atau tim apa dari Basarnas seperti itu? Ya, kebetulan kami perwakilan dari Basarnas Special Group ya saya. Special Group. Tim khususnya Basarnas. Ya. Tim khusus ya Basarnas. Tim khusus Basarnas. Jadi kalau pada saat kita terjun langsung di lapangan, udah penanganan evakuasi atau proses evakuasi itu sebutannya tim SAR gabungan. Tim SAR gabungan. Betul. Oke, siap. Pak Mawar dan juga Pak Ahmad, kita langsung mulai saja terkait dengan beberapa waktu lalu kita juga ketahui bersama Sobat iNews dan juga semuanya bahwa 27 April ya pada saat itu ada sebuah tabrakan antara Argo pada saat itu Bromo Anggrek dengan KRL yang akhirnya merenggut 16 korban jiwa. Awal mulanya Pak Mawar dan juga Pak Ahmad mungkin bisa diceritakan mendapatkan informasi itu seperti apa? Ya. Kebetulan pada saat itu pukul 21.30-an Mas ya, sekitaran situ. Kami tuh posisikan malam nih, sedang istirahat. Kemudian ada informasi, ada berita masuk ke BCC Mas. BCC Basarnas Command Center itu mengelola seluruh pengendalian operasi SAR di seluruh Indonesia. Kemudian BCC menginformasikan ke Jakarta untuk melakukan asesmen atau tim aju. Kemudian juga itu BCC menginformasikan ke BSG Mas untuk persiapan peralatan, persiapan personil untuk tim bantuan. Tim bantuannya dari unit Siaga SAR Bekasi. Jadi yang pertama kali datang tim unit Bekasi. siaganya Bekasi. Kalau misalnya dari tim Pak Mawarnya sendiri itu berarti untuk tim yang selanjutnya atau masih betul. Tim selanjutnya. Pada saat datang apa Pak yang situasi seperti apa yang Bapak lihat seperti itu? Kebetulan kami sampai sana itu pukul 10:30 malam Mas. 10:30 malam. Kondisi itu udah crowded. Kondisi malam crowded tuh udah banyak Mas. Orang-orang atau potensi SAR udah banyak. Kemudian setibanya di sana kami ada dan tim dan beserta rekan-rekan yang lain asesmen dulu Mas, melihat, mengecek kondisi bentuk KRL ini seperti apa, kemudian kondisi korbannya itu seperti apa, baru nanti disimpulkan ke tim untuk pembagian tugas selanjutnya dan peralatan apa yang akan dibutuhkan. Dari Pak Mawar dan Pak Ahmad sendiri, ini berarti satu tim? Beda Mas. Beda tim. Jadi yang pertama datang adalah regunya Pak Mawar. Baru setelah itu digantikan, berarti rollingan seperti itu ya? Baru digantikan oleh Pak Ahmad. Itu sebenarnya bukan rollingan Mas, tim tambahan. Tim tambahan. Dengan melengkapi peralatan selanjutnya gitu. Penambahan peralatan. Penambahan peralatan. Dari Basarnas sendiri Pak Mawar dan juga Pak Ahmad, kalau misalnya ngomongin soal proses evakuasi, itu kan posisinya yang kita lihat di sosial media, di televisi, itu dari Argo Bromo Anggrek, itu kan masuk kurang lebih mungkin 3/4 ya? Iya betul. Atau lebih seperti itu. Itu bagaimana untuk membuka jalur evakuasinya? Yang kami lihat itu komuter itu satu gerbongnya Mas ya. Satu gerbong itu sekitaran 20 meter. Kemudian kami lihat di sana itu kepala loko itu masuk 3/4 dari gerbong komuter. Yang tersisa gerbong utuh di dalam itu sekitaran kurang lebih 3 meteran. Nah itu akses kami untuk pekerjaan. Yang dramatis yang kita lihat itu puingnya Mas. Untuk puing daripada komuter ini itu kepres sama
kepalanya argo menjadi satu, numpuk jadi satu, sehingga korban itu ada penumpukan di situ Mas, paling banyak di situ. Yang masih hidup atau sudah MD itu masih ada di situ, terjebak. Situasinya tidak terbayang seperti itu Sobat iNews, bagaimana hektiknya, bagaimana Ya. pasti ada suara jeritan, tangisan Jelas, seperti itu. pasti Mas. Tapi apa setelah melihat kondisinya, langkah apa ya akhirnya yang membuat dari Pak Mawar dan juga tim untuk membuka jalan itu, oh ini bisa lewat sini, oh ini Ya. bisa lewat sini, itu tuh gimana Pak? Nah itu hasil analisa kami Mas, dari dan tim ke tim. Keputusannya seperti apa itu kita putuskan bersama. Oke. Ya. Kemudian pertama kami buka itu yang awalnya tim unit siaga sama damkar itu juga ada Mas, udah buka akses awal dari pinggiran afron. Oke. Afronnya stasiun. Ya, stasiun. Nah, dari sisi kiri dinding atau bodinya KRL. Mm-mm. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi, buka lagi Mas. Itu lebih sulit ternyata. Setelah Oke. terbuka, akses untuk menjangkau bagian tubuh korban itu lebih sulit. Karena posisi kaki atau tangan yang terjepit itu masuk ke dalam, berada di bagian agak dalam. Oke. Sehingga kami ngambil keputusan untuk plan B-nya, lewat jalur kedua Mas. Lewat atas kita ngambil celah atau memotong puing-puing yang kiranya mengganggu ke korban. Pada saat awal evakuasi sampai akhirnya bisa entah mengevakuasi yang meninggal dunia atau korban yang selamat dulu, itu Betul. prosesnya berapa jam setelah itu Ya, Pak Mawar? kami mengevakuasi korban sampai selesai. Korban hidup itu kan prioritas kami Mas ya, prioritas ya korban hidup. Tapi tidak nutup kemungkinan kami mengevakuasi korban yang MD. Oke. Jadi kenapa kami mengevakuasi yang MD? Karena menjadi suatu kendala buat kami. Mm-mm. Korban MD menutupi korban hidup yang itu dijadikan satu jalur atau satu evakuasi utama untuk korban hidup, Mas. Karena korban hidup ketimpa sama body atau tubuhnya yang MD, Mas. Sehingga kami susah untuk melihat bagian tubuh atau kaki korban yang hidup yang terjepit. Oke. Kalau misalnya dari Pak Mawar tadi saya sudah mendengarkan, kalau dari Pak Ahmad sendiri, apakah pada saat datang ke lokasi sebagai apa namanya regu tambahan, Iya. katakanlah Iya. seperti itu situasinya masih sama Pak? Memang pada saat itu dari dan tim memerintahkan kita untuk melakukan penambahan baik personil maupun peralatan untuk membantu rekan-rekan yang sudah lebih dahulu tiba di sana. Pada kita persiapan tuh pukul 1, tiba di sana itu sekitar kurang lebih hampir jam 2 dini hari ya. Tiba di sana kita memang tiba melihat langsung dan turun ke stasiun tersebut, itu semua orang sudah berkumpul semua. Jadi menyulitkan kami juga untuk tim evakuasi untuk melakukan evakuasi yang memang di sini ada korban yang memang masih ada nyawa. Jadi sangat kredit pada saat itu. Mungkin alhamdulillahnya kita berkat koordinasi dengan rekan-rekan SAR gabungan di situ, tadi dari TNI Polri juga kita berkoordinasi dan instansi-instansi lain terkait dari BPBD, Damkar, kita minta tolong untuk membagi tugas di situ, membuka akses, kemudian membagi tugas siapa yang ingin tanggung jawab di medis, kemudian juga membantu untuk mendorong peralatan-peralatan ini. Jadi pada saat itu juga kita dari tim kloter kedua itu menunggu arahan dari tim pertama yang memang pada saat itu mengupayakan untuk membuka akses korban yang masih bernyawa. Dan pada saat itu rolling karena memang pada saat itu situasi juga pada lokasi tersebut gerbong itu juga sangat sempit ya. Jadi menyulitkan juga bagi tim evakuasi untuk melakukan evakuasi. Jadi pada saat itu change kita tim yang kloter 2 masuk, kita melakukan evakuasi lah, buka jalur di sana dan melakukan penilaian sebelumnya dan melakukan evakuasi. Kita memakai alat-alat ekstrikasi ya, ekstrikasi membuka
dari jepitan yang menghambat dari evakuasi tersebut, yang rata-rata memang dari plat kemudian juga ada dari lantai yang berlipat, sehingga kaki-kaki korban ini yang banyak tersangkut di situ. Jadi itulah upaya kita, bagaimana caranya dengan cepat kita harus melakukan upaya untuk mengeluarkan korban ini dengan selamat, aman, dan tidak ada satupun kendala begitu. Jadi memang disampaikan tadi, suasana itu memang memang kredit pada saat itu, baik dari segi lingkungan sendiri maupun juga korban ya. Korban juga banyak yang merintih kesakitan dan berupaya untuk berkomunikasi dengan kita. Kita pun sebagai tim penolong yang memang bersentuhan langsung lah dengan korban, juga mengupayakan korban ini agar tetap tenang. Jangan sampai korban ini lebih mentalnya lebih down. Jadi kita juga mengharapkan sisi korban juga tingkat sadarannya harus dijaga dan dibantu juga dengan rekan-rekan medis juga di sana memantau situasi kondisi si korban tersebut. Jadi kita tim evakuasi berjalan, tim medis juga memantau untuk kondisi tingkat kesadaran korban. Di situ alhamdulillah kerjasama kita antar lembaga instansi juga berjalan bagus lah di sana. Jadi memang upaya kita di saat itu membuahkan hasil kurang lebih 10 jam pada saat itu, yang memang kondisi tim penolong juga untuk mengupayakan korban ini keluar dari situasi tersebut juga susah sekali. Untuk memposisikan stabil juga itu dengan memakai alat berat ya, kita pakai ekstrikasi itu lumayan lah beratnya itu, dengan lingkungan tersebut yang sangat terbatas lah. Saya juga pribadi memang mengalami posisi tidak lurus itu. Posisi tidak lurus, posisi kita jongkok, kadang-kadang berdiri ya. Belum lagi yang memang part-part yang tajam tadi ya, plat-plat di belakang kita tidak tahu ya. Sebelumnya kita melakukan clearing dulu, melindungi kita dulu dari segala sesuatu yang memang menghambat kita. Jadi pada saat itu ya belum lagi jeritan, kemudian situasi pada saat itu tempatnya evakuasi juga terbatas, sehingga kita juga harus mendorong kepercayaan diri kita sendiri juga begitu. Jadi ya syukurnya kita ya dengan bantuan ya berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu kita bisa berhasil mengevakuasi korban yang selamat gitu dengan aman, dan alhamdulillahnya korban bisa keluar dari gerbong tersebut. Itulah menjadi salah satu yang memang membuat kita semangat lah gitu.